Shalom. Apa kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Pasti kabarnya betul luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik sudah lama ya kita tidak bertemu. Ya, Ibu Kapten juga sudah rindu loh. Ingin menyapa adik-adik semua melalui sekolah minggu virtual pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum hari ini kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa ya. Nah, sikap anak sekolah minggu yang baik, pasti dia akan lipat tangan, kemudian tutup matanya. Nah, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali untuk mengikuti sekolah minggu di Gereja Bala Keselamatan Koros Bekasi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kepandaian, dan berkat-berkat yang istimewa. Hari ini kami akan mengadakan sekolah minggu lagi. Biarlah Tuhan Yesus akan memberkati acara sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita mau menyanyi loh pujian pertama kita, yaitu dengar dia panggil nama saya. Nah, kenapa kita menyanyikan pujian ini adik-adik? Nah, karena ketika Tuhan Yesus memanggil kita, pasti kita bersorak, kita bergirang ya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan rindu untuk kita semua selalu bersama-sama dengan Dia di dunia ini. Nah, kita nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita kembali mengulangi lagu ini adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, hore. Kita sudah bergirang pada pagi ini. Nah, adik-adik sekalian, Ibu Kapten punya teman kembali loh. Nah, panggil dulu ya. Teman, sini dong. Nah, ini dia teman Ibu Kapten. Iya. Namanya siapa ya? Oh, namanya Lion. Ngomong-ngomong, Lion pakai apa ya? Kok pakai topi? Ya, kok ada bawa kertas? Ya, kenapa ya Lion? Ya,
hari ini Lion bersukacita bergirang karena apa? Lion sudah lulus sekolahnya, ya. Dia sudah boleh diwisuda, ya. Dia lulus sekolahnya di sekolah binatang. Nah, Lion merupakan anak yang istimewa. Nah, kita mau nyanyi juga ya, yang mengatakan bahwa ku istimewa. Nah, kita berharga di mata Tuhan. Seperti Lion yang istimewa, hari ini Lion boleh lulus sekolahnya. Kita nyanyi ya sama-sama adik-adik. Ayo kita nyanyi ayo. Ku istimewa. Lion ya, kita semua adik-adik istimewa dan berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik sekalian ya, hari ini ada tokoh Alkitab yang akan Ibu Kapten ceritakan yang begitu istimewa. Ya, dia kecil loh, ya, dia pendek, dia seperti kurcaci. Tetapi dia istimewa ya, karena dia mau melihat Tuhan Yesus. Nah, siapa yang mau dengar? Pastinya semua adik-adik pengen dengar ya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita tentang ya, si bapak tadi ya, yang kecil, kita mau nyanyi dulu ya. Nah, gimana Lion? Mau juga dengar cerita tentang bapak yang kecil? Mau, aku mau juga. Nah, Lion juga mau. Nah, kita dengerin ya. Tapi kita mau nyanyi dulu, kemudian kita berdoa. Ya, yuk kita nyanyi. Firman Tuhan, ku dengar. Siap ya adik-adik?
Bapa kami dalam surga, saat yang indah untuk kami semua, adik-adik yang ada di rumah ataupun yang melihat acara ini, ingin mendengarkan akan ceritamu. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan biarlah adik-adik juga boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka semua masih kecil-kecil Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan menuju ke kota Yeriko. Tuhan Yesus senang berjalan karena dia mau bercerita tentang Bapanya yang ada di surga. Tuhan Yesus ingin memberitakan tentang Injil kebenaran. Nah, adik-adik sekalian, di daerah kota Yeriko di mana Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya mengunjungi kota tersebut, ada seorang bapak-bapak yang sangat kaya. Bapak itu bernama Sakius. Sakius ini adik-adik badannya kecil seperti kurcaci. Badannya kecil, tubuhnya pendek. Sakius ingin datang untuk juga melihat bagaimanakah orang yang bernama Yesus tersebut. Karena dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan, bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Sakius lari dari rumahnya, ingin melihat tentang Yesus. Tetapi sayang adik-adik, badannya terlalu kecil, sehingga dia dikalahkan oleh orang-orang yang juga berbondong-bondong ingin melihat Tuhan Yesus. Kemudian Sakius mulai berpikir, bagaimana caranya ya supaya aku bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas? Karena badanku kecil pendek. Belum sampai aku melihat Tuhan Yesus, aku sudah ditendang oleh orang-orang. Badanku sakit, aku tidak bisa untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi Sakius mulai melakukan apa yang dia pikirkan. Dia mulai memanjat pohon karena dia melihat di situ ada pohon yang besar. Sakius berpikir bahwa kalau dia memanjat pohon tersebut, maka dia bisa melihat Tuhan Yesus. Benar adik-adik, Sakius lari dengan kencang, mencoba untuk mendahului, menerobos orang-orang yang ada. Dan dia cepat-cepat naik ke pohon. Akhirnya dia ada di atas pohon. Tahukah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus tahu kalau Sakius ada di atas pohon. Sakius tidak mengetahuinya, tetapi Tuhan Yesus mengetahuinya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan, Sakius, Sakius, turunlah, cepat. Aku ingin ke rumahmu, aku ingin berkunjung ke rumahmu. Betapa kagetnya Sakius adik-adik. Hah? Tuhan Yesus mau ke rumahku? Nah, Sakius kemudian cepat-cepat turun. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Karena orang-orang yang ada di bawah pohon tersebut mulai menyingkir. Karena Yesus yang mengatakan demikian. Tetapi orang-orang tersebut yang ada di situ mengatakan, kenapa Tuhan Yesus mau ke tempat orang yang berdosa? Ternyata Sakius ini adik-adik, orang kaya,
tetapi dia bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada zaman itu merupakan orang yang berdosa. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika orang-orang banyak mengatakan demikian, Sakeus mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku, kekayaanku, akan kuberikan kepada orang-orang miskin yang ada. Aku akan memberikannya, Tuhan. Aku berjanji, aku tidak akan memeras mereka lagi. Aku tidak akan memeras orang-orang miskin tersebut. Bahkan ketika ada orang yang kuperas harta kekayaannya, Tuhan, aku berjanji, aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari uang yang sudah kuperas. Orang-orang yang ada di situ semuanya kaget. Mengapa Sakeus yang tadinya terkenal orang yang berdosa, yang suka memeras orang-orang yang ada di kota Yeriko tersebut, pada akhirnya mau berubah? Nah, adik-adik, ketika mereka, orang-orang yang ada di kota Yeriko tersebut mulai berpikir, bahkan murid-murid Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang semua yang ada di situ, pada hari ini dia adalah anak Abraham. Keselamatan sudah menjadi bahagian hidupnya. Nah, adik-adik tahu enggak? Akhir dari cerita tersebut, Tuhan Yesus seperti janjinya yang awal, Tuhan Yesus datang ke rumah Sakeus dan makan bersama-sama Sakeus. Demikian pula dengan murid-muridnya. Betapa bahagianya Sakeus. Karena Tuhan Yesus tidak memandang seseorang yang sudah bertobat dan mau menyerahkan hidupnya dan juga mau berubah atas segala dosa-dosanya seperti Sakeus. Sakeus bersukacita karena Tuhan mengampuni akan dosa-dosanya. Adik-adik sekalian, cerita yang tadi Ibu Kapten ceritakan itu terdapat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Ya, dengan perikopnya atau judulnya yaitu Sakeus, seperti gambar ini. Nah, kelihatan bukan? Bagaimana Sakeus sudah berada di atas pohon. Nah, dia ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, inti dari cerita Ibu Kapten terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Firman Tuhan mengatakan, Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, jadi betapa istimewanya kita adik-adik. Demikian pula dengan Bapak Sakeus memperoleh keistimewaan karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dia. Nah, kita pun juga sudah diampuni dosa-dosanya. Nah, sekarang Ibu Kapten ingin mengajak adik-adik sekalian untuk kita mau melakukan prakarya. Ya, kita mau melakukan tugas yang berhubungan dengan aku istimewa seperti Bapak Sakeus tadi. Ya, kita mau buat prakarya tentang aku istimewa. Adik-adik, ya seperti yang waktu kita memuji nama Tuhan, masih ingat kan tentang lion? Ya, bagaimana lion sangat istimewa karena dia boleh lulus dari sekolahnya. Demikian pula dengan cerita tadi Ibu Kapten, Bapak Sakeus. Ya, dia begitu istimewa karena Bapak Sakeus sudah memperoleh keselamatan dari
orang yang berdosa. Nah, adik-adik sekarang kita mau buat prakarya. Ya, seperti tadi yang Ibu Kapten sampaikan, kita mau buat prakarya tentang aku istimewa. Prakarya yang akan kita buat, adik-adik harus siapkan dulu selembar karton, ya, selembar karton putih. Nah, kemudian bahan kedua, gunting, pensil, spidol, staples, kemudian kertas krep, boleh kertas warna ya, yang berwarna. Kemudian kalau adik-adik punya kertas kado yang sudah tidak terpakai juga boleh dipakai. Ya, jangan dibuang, sayang. Ya, masih bisa digunakan. Pensil warna atau juga dengan krayon. Ya, walaupun sudah putus-putus tapi masih bisa digunakan loh untuk kita menggambar. Ya, jadi tidak usah perlu mama, aku mau beli krayon pensil warna baru. Nah, nggak perlu ya, kita bisa gunakan. Ya, nggak perlu semuanya harus baru, yang lama pun kita masih bisa gunakan. Oke, Bu Kapten lanjut ya. Nah, kalau kita sudah ada karton, ya seperti ini, kemudian gambar, ya sebuah tangan. Nah, awalnya menggambar tangan ini pakai pensil, ya pakai pensil. Boleh minta tolong mama, gitu ya, minta tolong mama atau papa untuk menggambarkan tangan. Seperti demikian, aku istimewa. Nah, setelah digambar dengan pensil, kemudian ditebalkan dengan spidol. Ya, seperti begini, sehingga pinggir-pinggirnya nampak jelas. Jadi, kalau adik-adik gunting setelah mama atau papa bantu untuk menggambarnya, adik-adik mudah untuk mengguntingnya. Ya, dengan mengikuti ya, garis-garis yang hitam. Kalau pensil tidak jelas. Oke, Ibu Kapten gunting ya. Nah, jadi awal langkah pertama, gunting di sembarang tempat. Kemudian adik-adik gunting. Nanti jadinya seperti begini. Ya, setelah jadi begini, adik-adik boleh diwarna. Ya, diwarna dulu. Terserah mau pakai pensil warna boleh ya, jadi diwarna dulu ya, semuanya diwarna ya. Yang ini saja gambar tangannya saja, yang lengannya nggak usah ya, kan sama seperti tangan kita ya kan. Nah, yang sininya tidak perlu, jadi hanya ininya saja. Nah, setelah diwarna yang di bagian lengan, nah, baru kita hias. Nah, kita ambil kertas krep, gitu ya, kita gunting, ya, lebihkan. Nah, seperti ini. Kita ukur dulu. Nah, sampai sekian, ya. Jadi ini. Kemudian kita gunting. Setelah itu untuk ditumpuk seperti demikian. Ya, boleh 2 warna, boleh 3 warna sampai semuanya tertutup dari lengannya ini. Nah, setelah itu adik-adik boleh misalnya mau dikasih di sini ada tempelan-tempelan lagi, boleh gitu ya. Nah, kemudian adik-adik siapkan karton lagi. Ya. Nah, sesuai dengan ukuran lengan adik-adik. Nah, ukurannya seberapa? Nah, yang penting ininya agak memanjang. Ibu Kapten ukur sesuai dengan tangan Ibu Kapten. Kemudian di staples. Iya. Gitu ya. Kreasi prakarya kita sudah selesai. Nanti tugas ini adik-adik kumpulin ya. Boleh 1 bulan dari sekarang ya. Nanti adik-adik kumpulin lewat mama papa atau kakak-kakak sekolah minggu. Nanti setelah itu kemudian dinilai mana yang paling kreatif
yang bisa untuk membuat dengan baik, ya, nanti akan dapat ya hadiah gitu ya untuk anak-anak sekolah minggu Korps Bekasi. Nah, jangan lupa ya tugas ini diselesaikan ya. Nah, jadi harus ada juga bentuk tangannya ya. Nah, inilah prakarya hari ini yang berkaitan dengan judulnya Aku Pasti Bisa. Nah, adik-adik sekalian, tadi sudah bernyanyi, sudah mendengarkan cerita, dan juga kita sudah melakukan tugas mengerjakan prakarya. Sekarang tiba waktunya untuk kita menutup semua rangkaian ibadah sekolah minggu ini di dalam doa. Ayo adik-adik, kita berdoa menutup untuk acara sekolah minggu ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih acara sekolah minggu pada hari ini boleh selesai dan diberkati oleh Tuhan. Kami tetap percaya bahwa adik-adik semua bisa menjadi anak yang luar biasa. Karena adik-adik semua sudah ditolong Tuhan Yesus dan tidak akan melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk adik-adik sekolah minggu beserta juga dengan kakak-kakak sekolah minggu di gereja Balak Keselamatan Skor Bekasi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah.